Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan pesantren Muhammadiyah, santri Muhammadiyah, pondok Muhammadiyah, pondok pesantren modern Muhammadiyah Darul Ulum Majenang ini sudah terkenal. Santrinya akhlaknya bagus. Dan jangan lupa pondok pesantren di lingkungan Muhammadiyah itu satu sebagai kader Muhammadiyah. Antum semuanya ini para pencari ilmu, para mujahid-mujahid pencari ilmu nanti akan meneruskan Ustadz Jasmadi, meneruskan saya, meneruskan ketua Lazismu, Pak Kiai Haji Sarkhali dan lain-lain. 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, kalian udah beda, wajahnya beda. Besok juga harus cara berpikirnya tidak sama seperti sekarang. Maka ini yang pertama saya ingin menekankan kepada anak-anak semuanya, jadilah kader Muhammadiyah yang baik. Tunjukkan kepada dunia. Seperti siapa? Seperti Jenderal Sudirman. Seperti siapa? Seperti Kasman Singodimedjo. Seperti siapa? Seperti Buya Hamka. Seperti siapa lagi tadi? Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Mas Mansur. Wis, pokoknya harus jadi kader yang hebat besok ini. Jadi ini sebagai kader Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah ini Anda semuanya para santri ini adalah sebagai calon intelektual dan calon ulama. Jadi kita jangan kalah dengan yang lain. Yang lain itu sudah pada pinter ngaji-ngaji, pada tinggi-tinggi pikirannya, kita harus berpacu. Kita lihat pengajian-pengajian, kalau misalnya sekarang lagi daring, lagi di rumah, manfaatkan untuk menambah ilmu. Karena Anda semuanya ini adalah calon intelektual dan calon ulama. Intelektual itu yang bagaimana? Yang akan menjadi orang-orang yang bisa membaca tanda-tanda zaman sesuai dengan pesan Allah. Menjadi ulama yang bagaimana? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kita nanti akan mengembah risalah keislaman, dan kita sudah tadi di awal sebenarnya saya sudah menyampaikan pesan Allah dalam surat At-Taubah ayat 122 yang selalu saya sampaikan kepada para santri, kepada para murid, kepada para siswa, para pencari ilmu agama itu, tidak sepatutnya bagi kaum mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang yang memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah pulang kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nah ini, jadi sekarang yang mungkin masih kelas 1 sanawiyah, mungkin ada yang kelas 2, semangat ayo sekarang menuntut ilmu, sekuatnya, semampune, seporete. Jangan sampai kita patah semangat, jangan sampai kita loyo dalam menuntut ilmu. Pokoknya besok habis dari pesantren Darul Ulum, mesantren maning. Sampai kapan? Sampai kapan saja gitu ya. Jadi kita ini harus apa tadi? Bersiap-siap menjadi kader ulama. Ya ulama tingkat desa, apa tingkat kecamatan, apa tingkat ya minim-minim tingkat RT lah. Ya gue bisa ngimami, bisa ndongani, bisa kayak pemimpin sholat jenazah, gue kudu bisa santri ngesuk. Lo ngono santri lulusan Darul Ulum harus sholat jenazah malah jorok-jorokan karo sing lulusan kaenang SMA Yos. Misale. Lah si kepripun? Belajar siki mumpung masih muda. Jadi ini kita mempersiapkan menjadi ulama. Kalian semuanya ini ada calon-calon ulama, calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Maka kita juga sangat kehilangan tadi malam salah satu pimpinan pondok pesantren Gontor Ponorogo itu ada yang wafat ya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Mudah-mudahan diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ulama mati satu itu bagaikan cahaya yang redup satu itu. Nah, ini gantinya besok dari Darul Ulum. Siapa ini yang udah mulai moncer, ayo ditingkatkan begitu ya, semampunya gitu.
Oke, saya lanjutkan. Nanti kalau waktunya udah mendekati saya diingetin ya, Mbok. Saya lupa itu. Siap. Oke. Jadi bersiap-siap ini ya anak-anak semuanya menjadi ulama dan menjadi intelektual. Intelektual yang berbasis santri. Menjadi ulama ya mesti dari santri itu. Yang masa ulama bukan dari santri. Jangan sampai sekarang anak-anak nanti kalah dengan anak-anak yang belajar otodidak di rumah padahal dia tidak pernah punya guru ngaji. Nah itu biasanya ketika baca Quran itu mandan pelok kalau tidak berbasis guru ngaji, karena baca Quran itu harus ada gurunya. Ya, syukur kalau gurunya itu bersanad sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya minimal ada gurunya, ukuran kita di Majenang ini, ukuran di kampung begitu ya, guru-guru yang sudah pernah belajar. Lalu yang berikutnya ini anak-anak semuanya adalah calon pemimpin ya, yang memiliki karakter pemimpin bangsa. Suatu saat ke depan ini anak-anak ada yang menjadi anggota dewan, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi anggota tentara, polisi, ada yang jadi menteri, bahkan mungkin kalau bisa ada yang jadi presiden. Luar biasa, insya Allah. Yang penting semangat dari sekarang. Ya Ustadz Jasmati gue tanggane presidennya gue tuh dekat sana. Aduh kesini dalam rangka. Lah ini loh. Besok anak-anak ini harus semangat ini. Ini yang ikut Zoom ini 68. Kalau 10% saja jadi orang hebat, tuh menggemparkan dunia. 69 berarti wong 6 ya, 6 orang misalnya. Satu orang jadi pengusaha. Ya, jadi miliarder tapi triliarder. Ya wis oke. Pekerjaannya sehari-hari tiap hari bangun masjid misalnya. Ya orang satu, yang satu lagi ini menjadi apa? Menjadi jenderal. Mantap. Jadi jenderal, yang satu lagi jadi menteri. Yang satu lagi jadi anggota DPR RI. Terus satu lagi jadi apa ini? Jadi ulama besar, jadi ketua MUI. Kemudian ada satu lagi misalnya jadi politisi ya. Ini luar biasa, akan mengguncang dunia. 10% saja. Lah apalagi misalnya ini yang sudah ikut 71. Luar biasa. Harus dimulai dari sekarang ini. Semangat, percaya diri. Lah wong saya juga semangat, percaya diri. Ngaji orang bisa, apa orang bisa, ya pede bae ya gue. Iya. Tadi saya masih pakai seragam ini hari santri, cuma emblemnya ini tadi saya lepas. Bisa jam dinas sih. Jadi ini calon-calon kader pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Besok Darul Ulum ini kayak Gontor itu kan mencetak para kader itu, termasuk Pak Din Samsudin itu kan lulusan Gontor ya. Ada yang jadi kader politik, ada yang jadi ulama, ada yang jadi pejabat dan sebagainya. Lalu yang berikutnya ini nanti anak-anak semuanya ini adalah menjadi fasilitator pusat-pusat keilmuan keislaman. Jadi besok kalau bisa anak-anak santri Darul Ulum itu setelah lulus bisa ngaji, ya minimal bisa ngaji, bener gue, bisa nanti mendirikan pusat-pusat studi Islam, atau ya paling ora pusat studi Islam nang ngaring kene ya pengajian ya gitulah. Pengajian di kampung-kampungnya, di sekitarnya, atau di tempat kerja. Ugi kene nang kana. Misalnya besok ada yang kerja di departemen luar negeri kayak gitu. Wah, ini kok kelihatannya gersang ini ya, perlu kita adakan pengajian yuk siraman rohani gitu. Nanti yang isi saya yang nyari gitu. Kalau nanti nggak datang ya saya ngisi ya bisa ya. Itu. Saya punya kader itu lulusan Darul Ulum hebat itu. Lulusan Darul Ulum itu Rosid Asyari. Wah, iya. SHI SPD. Nah, siki lagi kuliah lagi S2. Ini menjadi pusat nanti fasilitas kemajuan pendidikan Islam, kemajuan keilmuan Islam bagi anak-anak semuanya ya. Nah, yang berikutnya ini diharapkan nanti anak-anak semuanya ini adalah menjadi
menjadi tiang penyangga moralitas. Tiang penyangga moralitas bangsa. Betapa sekarang moralitas akhlak itu menjadi rusak karena tidak memiliki basic keagamaan yang cukup. Oke, lanjut saya. Jadi anak-anak ini harus memiliki apa istilahnya karakter akhlakul karimah. Ya kalau misalnya tadi disampaikan di atas, antum semuanya tidak bisa jadi ulama sing apal kayak Adi Hidayat, kayak ngampi apal sebelah atas bagian bawah, sebelah tengah bagian kiri. Apa Gus Baha kayak apal nglotok kitabe. Cara Adi Hidayat malah angel kelalene. Kalau kita tulis angel susah ngapal lah ya. Kalau Adi Hidayat, Gus Baha kayak angel kelalene kon kelalen angel. Ya dikaruniai luar biasa. Mudah-mudahan nanti ada santri Darul Ulum yang bisa begitu. Nah, ini anak-anak semuanya diharapkan nanti memiliki karakter yang bagus. Jujur ya. Jadi jujur ge kudu jujur kisit. Nek tadi santri wis seneng lombok, aduh wis kene. Payah kiye. Yang suka berbohong dihilangkan ya, dirubah, jangan sampai berbohong. Jujur, kerja keras, kemudian tanggung jawab. Terus saja pemberani. Oh, Darul Ulum santri ini penakut. Ya, takut kepada ular wajar, takut kepada macan wajar, no, takut kepada hantu, kepada itu enggak level. Enggak boleh. Kita sudah punya ikrar la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita harus menjadi orang-orang yang pemberani. Nah ini, jadi kita harus memiliki karakter-karakter yang baik, yang bagus, yang kalau disebut itu ada ya tadi ada jujur, tanggung jawab, menghormati orang lain, kerja keras dan sebagainya. Karena kerja keras besok insya Allah nanti santri-santri Darul Ulum itu jadi orang hebat-hebat, kaya-kaya gitu ya. Tumbakannya minimal ya Fortuner kayak gue lah. Ada tumbakannya Pit kayak aku gitu. Iya besok jadi orang-orang hebat. Maka ini sebagai poin-poinnya bisa dicatat oleh anak-anak semuanya. Bagaimana supaya kita ini memiliki karakter yang bagus? Yang pertama, ibadahnya harus mantap. Ibadah sholat waktu 5 waktu harus mantap. Syukur ibadah-ibadah ditambah dengan yang lain, sholat sunat, kemudian ibadah puasa dan sebagainya, ini luar biasa. Jadi semangat beribadahnya itu tinggi. Begitu adzan Allahu Akbar berangkat ke masjid, jangan berangkat pergi malah lunga dolan. Nah gue kan luput. Jadi ini semangat beribadah. Nah, harus keren ya, jadi anak muda yang keren begitu. Keren walaupun penampilan norak tapi keren dalam beribadah gitu. Wih, wah kono bocah sangar tapi nek salat jumuah nang ngarep dewek gitu. Ya. Semangat beribadah. Kemudian yang kedua, semangat menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu walaupun ilmu tidak bersalah, tuntut baen ya wis. Sampai kapan? Sampai mati. Karena apa? Karena saya tidak tahu, saya harus belajar, menuntut ilmu, ngaji dan sebagainya, saya jadi tahu. Nah, kalian harus semangat menuntut ilmu. Ilmu itu tidak akan pernah habis walaupun orang pandai sehebat apapun, ilmunya tetap hanya setetes saja. Karena ilmu Allah sangat luas. Oke, yang berikutnya, ini orang yang memiliki karakter yang bagus itu adalah memiliki kejujuran yang luar biasa. Harus jujur ya, tadi saya berpesan jujur sama orang tua, ada bayaran maring Darul Ulum, orang tekan. Nah, gue kan orang jujur berarti. Jadi kita harus bermodal kejujuran. Lalu disiplin ini. Disiplin ya, disiplin 1 ya, tertib dalam beribadah, 2 tertib belajar, 3 tertib berorganisasi bagi yang ikut berorganisasi atau ikut jadi pengurus. Lalu yang kelima itu, karakter ini adalah kehidupan sosial dan pergaulan. Harus membaur dengan pergaulan komunitas yang ada sambil menjaga karakter kepondokannya, kesantriannya. Aja malah melu-melu katut, jangan malah ikut larut di dalamnya. Maka saya sampaikan ini profil ya, profil santri Muhammadiyah yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi salah satu penyemangat bagi anak-anak semuanya. Yang berikutnya ini profil ideal santri Muhammadiyah.
Jadi ini kita ngomong-ngomong santri, rame-rame hari santri dan sebagainya. Kita jangan kalah dengan santri-santri yang lain. Ya kalah dalam satu bidang, satu sisi, tapi di sisi lain kita harus punya kelebihan. Yang pertama, berakidah kuat dan taat menjalankan agama Islam sesuai tuntunan sunnah Rasul. Akidahnya kuat, akidahnya mantap, tidak lekang kena panas, tidak lapuk kena hujan. Pokoknya akidahnya mantap, la ilaha illallah. Akan kita pertahankan sampai kapan? Sampai mati, sampai hidup, sampai mati maning. Sampai hidup lagi. La ilaha illallah. Itu modal utama, jangan sampai lepas. Siapa orangnya yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Itu hadis yang sangat masyhur yang kita semuanya. Jadi pertahankan kalimat la ilaha illallah, jangan sampai lepas. Naudzubillah min dzalik. Sekarang banyak orang-orang itu saya baca di medsos itu berpindah agama karena iming-iming. Nah ini, jangan sampai menukar agama, keyakinan dengan harga yang sangat murah. Dan kemudian kita menjalankan agama sesuai dengan tuntunan Rasul, maka harus belajar tuntunan Rasul. Saya juga udah nge-share itu di grup tuntunan Rasul. Saya ngumpulin video-video yang tuntunan Rasul, lalu saya masukkan di YouTube, saya share dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini santri yang ideal ini, menguasai ilmu syar'i dan ilmu umum dengan seimbang. Jadi ilmu umumnya seimbang dengan ilmu syar'inya, sehingga kita ini imbang mikirnya. Besok antum itu harus bisa menerangkan corona. Corona besok hilang. 20 tahun yang akan datang itu tinggal cerita corona. Kayak pilek dewek gue, zaman pilek watuk. Oh ya dulu pernah ada corona sampai tidak sekolah 6 bulan. Ujian saja tidak ujian lulus. Itu kan cerita, nanti jadi cerita. Nah, yang bisa nerangkan corona itu siapa? Yang punya ilmu. Ilmu agama dipadukan Quran dengan ilmu kedokteran, ilmu medis, ilmu fisika, biologi dan sebagainya. Maka ini harus seimbang ilmunya. Ya, maka ini silakan belajar. Saya lanjut sebentar lagi. Harus menjadi kader dakwah di setiap kesempatan. Jadi ini anak-anak semuanya harus menjadi kader dakwah. Kemudian menjadi pelopor, penggerak dan penyempurna amal usaha kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima ini harus menjadi manusia yang tangguh, yang kuat. Wah, Rosid ikut ini. Yang ada di Jakarta ikut kayaknya gabung nih tuh. Tadi saya kirim nomornya. Jadi kita ini harus menjadi manusia yang tangguh, jangan jadi manusia cemen, jangan jadi manusia yang letoy. Kita harus kuat, tangguh. Sebagaimana Nabi dan para sahabat itu orang kuat semuanya. Nggak ada yang cengeng, nggak ada yang putus asa, nggak ada yang pokoknya jiwa-jiwa yang tidak level begitu. Ini harus kuat ini. Lalu yang berikutnya, ini kita harus memiliki karakter yang menerapkan norma dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Nah, ini harus berusaha menjadi anak-anak yang baik di rumah, bergaul dengan teman juga dengan yang baik, kemudian di masyarakat juga yang baik. Nah, yang terakhir ini tadi ini yang paling penting di antara yang penting, harus siap memimpin dan dipimpin. Nah, suatu ketika menjadi pemimpin siap-siap. Tapi kalau tidak jadi pemimpin, siap dipimpin. Ya, siap-siap jadi imam atau siap-siap jadi makmum. Kalau jadi imam, imam yang baik. Kalau jadi makmum, makmum yang baik. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.